Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, pengantar studi pemikiran Islam Bapak Johadi Jamal, dan kepada rekan-rekan HTNA sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Iksan Nur Hidayat sebagai moderator, yang kedua saudari Venesia Destiana, dan yang ketiga saudari Muflihan Diniah Putri. Untuk materi kelompok 2 ini dengan judul makalah kami yaitu definisi tauhid dan ilmu kalam. Baik, langsung saja untuk materi pertama dari kelompok 2 akan disampaikan oleh rekan kami yaitu saudari Venesia Destiana. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venesia Destiana dengan NIM 21130300006 yang akan menjelaskan materi pertama, yakni makna syahadat. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syahidah, artinya telah bersaksi. Sedangkan jika kita tinjau dari secara harfiah, artinya memberi kesaksian atau memberi pengakuan. Setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, seharusnya kita mampu mengetahui makna yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat tersebut, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Itu merupakan implementasi atau penerapan dari kalimat tauhid. Jika kita lihat dari implementasi atau penerapan dari makna syahadat ini seperti mengikuti semua sunnah Rasulullah SAW, tidak taklid atau ikut-ikutan dalam beribadah, serta menjauhi bid'ah. Ini merupakan contoh utama dari implementasi atau penerapan dari kalimat syahadat. Teman-teman, kalimat syahadat ini yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini memiliki 2 kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Selain itu juga memiliki 2 makna, yaitu syahadat tauhid, artinya mensaksikan atau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah syahadat rasul, artinya mensaksikan atau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad Rasul ini adalah menjadikan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi kita umat muslim, sehingga bisa ternilai di sisi Allah, dan dijadikan juga kita sebagai orang muslim yang cinta dan ridho kepada Allah serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata ilah itu memiliki banyak pengertian yang sangat luas, sehingga kata ini dipilih oleh Allah menjadi la ilaha illallah, yang mencakup pengertian la razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La khallika illallah, tidak ada yang maha pencipta selain Allah. Dan banyak masih lainnya, dan bisa kita lihat dalam makalah. Sekian penjelasan dari saya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Venesia Destiana atas penyampaian materi pertamanya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Muflihan Diniah Putri. Kepada saudari Muflihan dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflihan Dinia Putri, NIM 2113030033. Saya akan menjelaskan definisi tauhid dan sinonimnya. Yang pertama, definisi tauhid menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa Arab, istilah tauhid merupakan bentuk masdar atau dasar dari fi'il wahada yuwahidu yang memiliki pengertian menjadikan sesuatu satu saja. Meskipun begitu, dalam hal menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah menisbahkan dan meyakini kalau keesaan Allah adalah sifat tunggal, bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang satu. Pasalnya, keesaan tersebut merupakan sifat yang sejak awal sudah melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi tauhid menurut para ulama dan ahli. Yang pertama yaitu Imam Al-Junaid, yang kedua As-Safarani, yang ketiga Syekh Abdul Razak Al-Barok. Menurut As-Safarani, tauhid adalah mengesahkan zat yang disembah yaitu Allah dengan peribadahan disertai keyakinan dan keesaannya secara zat, sifat, dan perbuatan. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak Al-Badar menyatakan bahwa tauhid kepada Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan persekutuan darinya dalam hak-haknya dan yang menjadi kekhususannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya, sinonim ilmu tauhid ada dua, yaitu yang pertama ilmu kalam dan yang kedua ilmu usuluddin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada saudari Muflihan Dinia Putri yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Ihsan Nur Hidayat. Definisi ilmu kalam dan penjelasannya. Secara harfiah dalam artinya, kalam artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan argumen mereka masing-masing mengenai ilmu kalam ini. Menurut Al-Ijzi, ilmu kalam ialah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen untuk menyiapkan keraguan-keraguan. Ilmu kalam sendiri adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian dalam ilmu kalam terfokus pada aspek ketuhanan atau bentuk, karena itu disebut dengan teologi dialektika dan rasional. Secara harfiah, kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan arti pembicaraan sehari-hari, melainkan pembicaraan bernalar dan logika. Dasar ilmu kalam sendiri adalah dalil-dalil fikiran, dan pengaruh dalil fikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang mempergunakan dalil nakli, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil fikiran. Sebagai unsur dalam studi klasik pemikiran keislaman, ilmu kalam menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi keilmuan kaum muslim. Ini terbukti dari jenis-jenis penyebutan lain ilmu sebutan, yaitu ilmu aqaid, akidah, yakni kepercayaan. Selanjutnya ilmu tauhid atau keesaan Tuhan, dan ilmu usuluddin. Di negeri kita, terutama seperti yang terdapat dalam sistem pengajaran madrasah dan pesantren, kajian tentang ilmu kalam merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila saya sebagai moderator mewakili kelompok 2, apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam penyampaian materi selama presentasi kelompok 2, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.